Victor Gyökeres tiba dengan penuh gaya untuk memperkenalkan dirinya kepada para penggemar Arsenal. Penyerang asal Swedia itu hadir langsung dalam pertandingan persahabatan melawan Newcastle, seolah ingin menunjukkan sejak awal bahwa dirinya adalah bagian dari proyek besar klub. Momen ini menjadi tanda resmi dimulainya era baru di lini depan Arsenal. Bahkan sebelum ia mencetak 1 gol pun, euforia tentang Gyökeres sudah terasa. Saat kamera menyorot tribun, sejumlah penggemar Arsenal yang muncul di layar raksasa stadion spontan menangkupkan tangan di depan mulut meniru selebrasi khas sang penyerang, sebuah simbol bahwa kehadirannya telah memantik harapan dan imajinasi di kalangan supporter. Arsenal sendiri tidak main-main. Mereka merogoh kocek sebesar 70 juta pound atau sekitar 1,3 triliun rupiah. Dengan 1,14 triliun rupiah sebagai biaya dasar dan 191 miliar rupiah dalam bentuk bonus untuk memastikan Gyökeres mendarat di London. Kini, saga panjang transfer itu tuntas, tapi pertanyaan besar tetap ada. Apakah Victor Gyökeres mampu membawa Arsenal naik level? Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Gyökeres menjadi salah satu nama paling panas di bursa transfer kali ini. Striker timnas Swedia itu menarik perhatian banyak klub setelah 2 musim terakhir mencetak gol dalam jumlah besar untuk Sporting Lisbon. Setelah tarik ulur panjang, Arsenal akhirnya berhasil mengamankan jasanya. Namun, perjalanan menuju kesepakatan ini tidak mudah. Arsenal sebenarnya sudah membutuhkan penyerang sejak musim lalu, terlebih setelah Benjamin Sesko memutuskan bertahan di RB Leipzig. Situasi semakin rumit pada Januari 2025 ketika Gabriel Jesus mengalami cedera serius dan harus absen hingga akhir musim. Pada saat itu, Arsenal sempat kembali mendekati Sesko, tetapi sang pemain tetap menolak hengkang. Nama Gyökeres juga muncul, namun ia memilih bertahan di Lisbon hingga musim panas. Alternatif lain datang dari Aston Villa yang menawarkan Ollie Watkins dengan bandrol 60 juta pound, tetapi Arsenal hanya berani menawar 40 juta pound. Tawaran itu ditolak. Perubahan besar terjadi ketika Direktur Olahraga Arsenal, Edu mundur pada November 2024. Posisi tersebut diisi Andrea Berta pada Maret 2025. Berta melakukan evaluasi ulang terhadap target transfer klub. ESPN melaporkan, Berta dikenal sering menegosiasikan ulang kesepakatan hingga menemukan formula yang dianggap paling menguntungkan. Gyökeres kembali menjadi kandidat utama setelah RB Leipzig menaikkan harga Sesko. Penyerang asal Swedia itu punya catatan impresif di Portugal, 97 gol dalam 102 pertandingan serta 2 gelar liga. Namun, klausul pelepasan sebesar 100 juta euro membuat Sporting berada di posisi yang kuat dalam negosiasi. Klub asal Portugal itu dikenal keras dalam menentukan harga, sesuatu yang juga pernah dialami Manchester United saat berusaha merekrut pelatih Ruben Amorim. Presiden Sporting, Frederico Varandas, bersikeras bahwa nilai Gyökeres harus mencerminkan statusnya sebagai salah satu penyerang paling diminati di Eropa. Di sisi lain, Arsenal menganggap angka tersebut terlalu tinggi. Negosiasi berlangsung lama karena kedua pihak sama-sama bertahan pada penilaian mereka. Beberapa mediator akhirnya turun tangan. Agen Gyökeres setuju untuk memotong sebagian biaya, sementara sang pemain menolak tawaran dari klub lain, termasuk Manchester United, dan menyatakan kepada Sporting bahwa ia tidak akan mengikuti latihan pramusim. Sikap itu memberi tekanan tambahan dalam proses pembicaraan. Sporting akhirnya menerima struktur kesepakatan berupa pembayaran 63,5 juta euro, sekitar 1,3 triliun rupiah, ditambah bonus 10 juta euro, sekitar 191 miliar rupiah. Perdebatan mengenai detail bonus cukup panjang. ESPN menyebutkan bahwa beberapa klausul sempat dibahas, mulai dari bonus jika Gyökeres memenangkan sepatu emas Liga Inggris, tambahan jika ia meraih Ballon d'Or, hingga insentif apabila Arsenal menjuarai Premier League. Dalam beberapa tahap, Arsenal merasa sudah dekat dengan kesepakatan, tetapi setiap kali parameter negosiasi kembali berubah. Victor Gyökeres langsung mendapat kepercayaan besar di London Utara.
Ia diberikan nomor punggung 14, angka yang pernah melekat pada legenda Arsenal, Thierry Henry. Bukan sekadar nomor, tapi simbol ekspektasi. Gyökeres mengenakan jersey itu dengan satu harapan, mampu menghadirkan kesuksesan setidaknya mendekati sang ikon. Kedatangannya melengkapi daftar rekrutan Arsenal pada bursa transfer musim panas ini. Sebelumnya, Meriam London sudah mengamankan nama-nama seperti Kepa Arrizabalaga, Martin Zubimendi, Christian Norgaard, Noni Madueke, hingga Christian Mosquera. Semua bergerak dalam satu pola, memperkuat setiap lini agar kegagalan musim lalu tidak terulang. Saat itu, Kai Havertz dan kolega hanya mampu finish di posisi kedua di bawah Liverpool. Kini, pertanyaan besar pun muncul. Apakah Gyökeres bisa menjadi potongan terakhir yang dibutuhkan Arsenal untuk akhirnya merebut trofi Premier League? Statistik musim lalu memberi alasan untuk percaya. Penyerang asal Swedia itu mencetak 54 gol hanya dari 52 pertandingan. Angka yang membuatnya menjadi salah satu predator paling mematikan di Eropa. Dalam 2 musim di Sporting, ia mengoleksi total 97 gol dan 28 assist. Ketajaman itulah yang diharapkan bisa mengubah wajah Arsenal di musim mendatang. Dengan tambahan Gyökeres, formasi Arsenal kemungkinan akan mengalami penyesuaian. Mikel Arteta memiliki opsi untuk bermain dengan striker murni yang benar-benar dominan di kotak penalti, sesuatu yang tidak dimiliki Arsenal dalam beberapa musim terakhir. Keberadaannya dapat menggeser peran Kai Havertz ke posisi yang lebih fleksibel, sekaligus memberi variasi dalam skema serangan. Secara taktik, Arsenal berpotensi tampil lebih agresif. Kombinasi pressing cepat, distribusi dari lini tengah yang kini diperkuat Zubimendi, serta kecepatan sayap seperti Bukayo Saka dan Noni Madueke akan memberi banyak ruang untuk Gyökeres. Ia bukan hanya finisher, tetapi juga penyerang yang mampu membuka jalur serangan, memberi assist, dan memaksa pertahanan lawan tetap waspada sepanjang pertandingan. Jika semua berjalan sesuai rencana, Arsenal akan punya lini depan yang jauh lebih berbahaya daripada musim lalu. Dengan kedalaman skuad yang meningkat dan striker yang tajam, mereka bukan hanya kandidat kuat untuk menantang Liverpool, tetapi juga berpotensi menjadi tim yang paling menakutkan di Premier League. Sebelum akhirnya diperkenalkan secara resmi oleh Arsenal, Viktor Gyökeres sebenarnya diyakini menjadi incaran utama Ruben Amorim untuk memperkuat lini depan Manchester United. Keduanya punya sejarah panjang di Sporting CP, sebuah kerjasama yang mengubah Gyökeres dari striker biasa menjadi salah satu penyerang paling menakutkan di Eropa. Namun, keputusan Gyökeres tidak berjalan sesuai prediksi. Ia menolak tawaran Manchester United dan memilih Arsenal. Bukan tanpa alasan, di balik layar ada faktor emosional yang membuatnya enggan kembali berada di bawah komando Amorim. Kabar dari Portugal menyebutkan bahwa Gyökeres tidak menyukai cara Amorim memperlakukan Victor Lindelof, rekan senegaranya di timnas Swedia. Lindelof yang mengakhiri 8 tahun karirnya di Old Trafford pada musim panas ini dengan status bebas transfer, disebut kehilangan tempat setelah kedatangan Matthijs de Ligt dan Leny Yoro. Cedera berulang membuatnya makin terpinggirkan, hingga hanya mencatat 18 penampilan di bawah asuhan Amorim. Bagi Gyökeres, perlakuan itu meninggalkan kesan yang dalam. Ia memilih menjauh daripada mempertaruhkan karirnya pada manajer yang pernah begitu berpengaruh dalam hidupnya. Ironisnya, jalan mereka akan segera bersinggungan lagi. Pada pekan pembuka Liga Inggris 2025-2026, Arsenal akan langsung berhadapan dengan Manchester United di Emirates Stadium. Duel ini bukan sekadar laga pembuka. Bagi Gyökeres, ini adalah pertemuan cepat dengan masa lalunya. Amorim mungkin pernah memolesnya hingga mencetak 66 gol dan 23 assist dalam 68 pertandingan. Tapi kini, mereka berada di sisi berbeda. Dan Arsenal lah yang berhasil mendapatkan tanda tangan striker yang begitu diinginkan setan merah. Gyökeres bukan sekadar rekrutan mahal bagi Arsenal. Ia datang membawa ekspektasi, sejarah, dan keputusan besar yang bisa mengubah arah karirnya. Keputusannya menolak Manchester United dan meninggalkan sosok yang pernah membentuknya menunjukkan bahwa ia siap mengambil risiko demi masa depan yang lebih jelas. Kini, semua sorotan tertuju padanya.
bukan lagi pada proses transfer, melainkan pada seberapa cepat ia bisa membayar kepercayaan yang sudah diletakkan di pundaknya. Di sisi lain, Arsenal juga sedang mempertaruhkan banyak hal. Uang besar, strategi transfer yang panjang, dan reputasi mereka sebagai klub yang sedang membangun tim juara akan diuji lewat performa Gyökeres di lapangan. Setiap gol, setiap peluang, dan setiap laga akan menjadi pembuktian apakah keputusan ini akan tercatat sebagai langkah brilian atau justru jadi cerita mahal yang tak membawa trofi.